Assalamualaikum Sobat Santuy, kaum rebahan yang hobi jalan-jalan, pergi tidak dijemput, pulang tidak diantar. Mau kemana atau ngapain kita kali ini? Pada video kali ini kita akan menjelajahi keindahan Masjid Sultan, sebuah landmark bersejarah di negara Singapura. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di sini. Masjid ini dibangun pada tahun 1826 yang memiliki keindahan arsitektur Melayu Islam yang sangat kental sejak kita lihat dari sisi eksteriornya. Dalam perjalanan kami ketemu Haji Adnan dan Hajah Zainun, suami istri yang asli Melayu Singapura dan sudah menetap dari sini sudah sejak lahir. Nah, kami dapat banyak informasi tentang masjid ini. Selain itu, kami juga diajak untuk mampir ke rumah beliau. Wah, ramah sekali ya. Berkah jalan kaki nih, ketemu Haji Adnan ya, orang Singapura. Istri siapa nama? Oh, Hajah Zainun. Ini berdua ini ketemu di jalan, alhamdulillah dibantu ini. Dibantu. Insya Allah nanti kalau main ke Indonesia hubungi kami. Tadi kami juga sudah bertukar nomor ya. Ini baik, terima kasih. Insya Allah nanti kalau saya sudah kirim YouTube-nya saya share di WhatsApp. Boleh. Terima kasih. Kenalan mudah-mudahan selamat di sini ya. Amin. Terima kasih. Insya Allah main ke Indonesia. Ya, assalamualaikum. Ketemu lagi. Untuk bisa mencapai Masjid Sultan ini ada dua jalan utama di sekitar masjid. Yang pertama adalah North Bridge Street dan yang kedua adalah Muscat Street. Cuma kalau dari Muscat Street ini kita bisa lewat dua jalan dulu. Yang pertama Kandahar Street atau yang kedua lewat Arab Street. Saat saya bertemu Haji Adnan beserta istri, ini adalah dari sisi North Bridge Street. Terlihat dia di gambar sisi kanan atas itu ada sepotong kecil gambar masjidnya ya. Kalau dari sisi Arab Street dan kita mau masuk ke Muscat Street, patokannya ada ruko warna-warni, diantaranya ada gapura dengan ukiran arsitektur Islam berwarna coklat. Dari gapura ini kita masuk dengan jalan tertutup paving block dan di sisi kanan kiri terdapat lukisan sejarah Islam. Dari sini masjid dengan kubah berwarna emas sudah terlihat. Tentu saja jalan-jalannya ini Singapura bersih sekali ya. Karena ketahuan buang sampah akan bayar sangat mahal. Nah, ini sisinya, dari dalam kita bisa melihat Arab Street. Kalau kita mau masuk lewat Muscat Street, lewat Kandahar Street, jalannya seperti ini. Terdapat gapura berwarna coklat juga. Namun di sisi sini kita bisa menemukan masakan Padang. Buat yang kangen masakan Indo, bisa mampir di sini ya. Setelah kita masuk di Muscat Street, persis di depan masjid ada jalan pedestrian yang dibuat khusus kanan kirinya full dengan toko makanan. Karena di sini banyak wisatawan yang datang, jadi disiapkan area makan dengan berbagai pilihan mulai makanan Korea sampai makanan Arab sebangsa kebab dan lain-lain. Buat teman-teman Sobat Santuy, coba jalan agak mundur ke area makanan ini sampai terlihat area masjid dan pohon palemnya ini. Pohon palem ya kalau nggak salah ya. Nah, ini jadi area foto bagus banget ini. Bisa dijadikan buat update status. Dari sisi jalan Muscat Street ini perlu beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama ini yang terlihat adalah gate 6. Ini khusus untuk muslimah yang mau sholat bisa lewat sini. Dan terlihat ada liftnya juga ya. Kenapa lewat sini? Karena area wudhunya juga lebih dekat ke area sini. Dari gate 6 ini kita menuju ke sisi kanan, terlihat ada pintu yang ditutup itu gate 5. Itu area untuk turis masuk. Dan berikutnya ada gate 4 dan gate 3. Dari gate 5 ini kita akan naik tangga, di teras ketemu guide yang akan mengantar turis untuk berkeliling masjid dan menceritakan sejarah termasuk apa itu dan bagaimana Islam berkembang dan bagaimana agama Islam yang sesungguhnya. Masjid ini juga terbuka buat teman-teman non-muslim ya, jadi bisa berkunjung. Karena kita kesini area subuh, waktu subuh kita yang dibukakan pintu hanya gate 3 dan gate 6. Untuk gate 3 ini ada terlihat ya, keterangan gate 6 khusus untuk muslimah. Visitor dan turis masuk lewat gate 5 tapi ada jam-jamnya ya, mulai jam 10 pagi.
Terlihat ada peta juga di sini, di sekitar sini, dan ada petunjuk posisi kita serta gate yang harus dilewati. Waktu berkunjung untuk turis ditentukan seperti demikian, tapi kalau buat yang mau beribadah, umat muslim yang mau sholat dipersilakan kapan saja, 24 jam terbuka. Terlihat tur untuk masjid buat turis untuk saat ini ditutup karena memang belum buka ya, jam 10 AM baru buka. Dan di sampingnya ada kucing. Terlihat akrab sama Hana ya. Dia kucingnya ini sepertinya jinak ya. Dari gate 3 kita terus saja sampai ketemu tempat penitipan sandal. Nah, setelah sandal atau alas kaki kita sudah rapi, jalan ke sisi belakang ke area wudhu dan toilet. Area masuknya kurang lebih seperti ini ya. Tidak lupa terdapat juga tulisan doa masuk dan keluar kamar mandi. Area wudhunya ini bersih dengan perpaduan keramik berwarna coklat dan putih. Terdapat area duduk untuk memudahkan yang memiliki keterbatasan gerak untuk berwudhu dengan posisi berdiri. Di sisi keran terdapat hand strap, mungkin diberlakukan sejak pandemi terakhir. Kerannya ini yang mahal punya ya, dengan ada 2 pengaturan jenis keluarnya air dari keran ini. Agak lebih ke dalam terdapat area wastafel atau zinc, tentu saja dengan hand strap dan juga cermin di setiap sisi wastafel. Area toilet di sini juga ada petunjuk untuk sendal jangan dibawa keluar karena ini sendal khusus di dalam toilet. Toilet duduknya kurang lebih seperti ini ya. Ada tisu, ada hand strap dan juga ada sentor-sentornya. Singapura ini susah sekali ya cari sentor-sentor ini. Di sini toiletnya banyak ya. Jangan khawatir kehabisan tempat. Pasti ada yang kosong. Setelah berwudu kita langsung masuk ke masjid. Di sini di tangga sudah tertulis area batas sucinya di mana. Nah, terlihat pintunya sepertinya dari kayu dari zaman dahulu kala. Masih terlihat bagus. Azannya merdu sekali ya. Kita lihat interior Masjid Sultan ini. Terlihat jelas di sini untuk interior Islam Melayunya kental sekali ya. Warna hijau kombinasi gold dan juga ada coklat-coklatnya. Di depan ada juga kaligrafi di sisi depannya ya. Sisi depan kanan atas itu La ilaha illallah, lafaz Allah, lafaz Muhammad. Dan di sisi kirinya jejer Muhammadur Rasulullah. Jadi di sini ada 2 kalimat syahadat. Di atasnya di tengah ini juga terdapat kaligrafi warna kombinasi gold, hijau dan kuning. Kipas anginnya ini besar banget ya. Dengan atap yang tinggi berwarna putih ini menambah kesan cantik Islamik Melayunya serta kesan klasiknya ini dapat. Tentu saja ada lampu klasik juga di sini. Di sini pilarnya lumayan banyak ya. Pilarnya ditutup oleh keramik kotak kecil-kecil seperti ini. Wah, niat sekali ya yang pasang ini. Luar biasa, cantik banget. Tentu saja ada apar di sisi-sisi masjid ini.
Oke, setelah qomat dan sholat kita lanjut. Di sini ada kaligrafi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Kira-kira nama-nama Rasul ya. Lampu antik menghiasi seluruh sisi masjid dan tentu saja jendelanya juga ya. Jendela dari kayu solid dan di bawahnya ini karpet merah tebal. Pada beberapa bagian terdapat rak, tentu saja berisi Al-Quran dan beberapa kitab. Untuk menunjang keamanan, di sini juga terdapat CCTV. Ini adalah view dari sisi bagian depan. Kipas angin di atas, kemudian kombinasi warna gold, kuning, dan hijau, serta beberapa hiasan kaligrafi mempercantik masjid ini. Di depan mimbar untuk khotib dan juga saf buat imam juga disediakan di sini. Tentu saja ada kamera yang bisa merekam juga ya. Mimbarnya terdapat ukiran dan di sisi kanannya terdapat jam antik besar juga. Di sisi-sisinya terdapat ukiran kaligrafi. Meja dan kursi ini kadang digunakan untuk mengisi kajian. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di sini terdapat la ilaha illallah, Allah. Di tengah-tengahnya terdapat tulisan kaligrafi Muhammad, Allah, dan Muhammad, serta sisi sebelah kiri Muhammad dan Muhammad Rasulullah. Nah, di bagian paling atas ini juga ada hiasan kaligrafi yang lebih panjang. Buat teman-teman yang tahu tulisan itu yang kombinasi warna gold dan hijau serta di bawahnya kombinasi coklat dan warna kuning atau gold ini, tolong komen di kolom komentar tulisannya apa, dibaca dengan jelas ya. Masjid ini tentu saja memiliki 2 lantai ya. Terdapat pagar pembatas dengan ada simbol bulan dan bintang. Pagarnya ini berwarna hitam dan terlihat jelas pilar-pilar berwarna kuning kombinasi hijau sampai ke belakang. Ternyata masjid ini sudah berdiri kurang lebih 200 tahun ya. Ini buat yang mau mendonasikan untuk menjaga kearifan sejarah dari masjid ini. Kita menuju ke sisi belakang masjid. Terlihat seperti ini ya, area imam dan mimbar di depan sana. Tentu saja karpet merah tebalnya sampai ke belakang. Di sini untuk keperluan turis juga terdapat Al-Quran dalam berbagai bahasa. Kalau kita cari di internet, lebih banyak turis berfoto di area sini ya. Terdapat jam yang menunjukkan waktu sholat dan juga kaligrafi. Kotak amal di sini ada berbagai macam bentuk dan ukurannya ya, luar biasa. Selain yang dari kayu atau metal solid juga ada yang dari kaca, terdapat sisi transparan. Untuk turis yang ingin mempelajari tentang Islam, di sini petunjuknya jelas ya. Saya yakin kalau ada guide-nya akan dijelaskan dengan lengkap. Semuanya beserta kalimat-kalimat serta apa saja yang terdapat di dalamnya. Di tengah-tengah terdapat sarung, peci, dan juga baju muslim yang bisa digunakan untuk sholat atau keperluan turis ya. Brosur juga disediakan dalam berbagai bahasa di sini. Selain itu juga terdapat LCD interaktif, tapi pada saat saya kesini tidak diaktifkan. Ada beberapa hal juga yang dijelaskan di sini, termasuk penyerahan diri perempuan dalam Islam dan kedudukan keluarga di dalam Islam. Nilai-nilai spiritual dalam Islam juga dijelaskan di sini. Wah, saya jatuh cinta sekali dengan masjid ini dari view dari belakang ini. Luar biasa, cantik sekali. Kalau kita lihat dari sisi atas ke bawah juga masih tetap cantik, Masya Allah. Di masjid ini juga banyak disediakan charging station. Kalau sisi dalam ditutupi oleh karpet tebal, di sisi luar ini terdapat keramik kecil-kecil kubik begini ya, dari sisi lantai sampai ke tembok-temboknya. Dan terlihat jelas jendelanya ini kemungkinan sudah lama ya, tapi masih solid dan kuat karena terdiri dari kayu solid. Kayaknya ini kayu-kayu khusus ya, semacam kayu jati, tentu saja cermin juga.
Kipas anginnya sedikit lebih kecil dibanding yang dari sisi dalam, tapi lampu antik juga terdapat di sini. Ternyata ada area tempat wudhu tambahan juga di sini ya. Di sini sepertinya desainnya lebih modern karena keramik yang digunakan sepertinya lebih baru. Nah, itu kalau dari tempat wudhu sebelumnya yang di situ, ini sisi sebelah sini. Lumayan banyak kerannya, jadi sepertinya tidak mungkin antri. Setelah selesai berwudhu, kita bisa langsung masuk masjid lewat pintu itu. Kalau kita keluar dari sisi tempat wudhu itu, nah kelihatan di bawah ya tempat wudhunya. Ini bisa jadi spot foto menarik ya. Terlihat masjid dari sisi kanan ke sisi kiri. Sisi tengah masjid dari jalan Masket ini juga bisa dijadikan area foto yang sangat menarik karena terlihat kubah serta pilar-pilar di kanan kirinya. Selain itu di area Jalan Kandahar atau Kandahar Street ini juga bisa dijadikan area foto. Menarik kan fotonya? Sekian dulu Sobat Santuy, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika dirasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.